Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang prinsip dan kaidah tafsir dalam kitab Usul Tafsir wa Qawaiduhu karya Syekh Khalid Abdurrahman. Khususnya mengenai materi penyimpangan dalam penafsiran Al-Quran dan pembahasan tentang Israiliyat dalam tafsir. Materi ini penting karena Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam yang harus dipahami dan metode yang benar. Kesalahan dalam metode penafsiran dapat menyebabkan penyimpangan makna dan melahirkan pemahaman yang bertentangan dengan tujuan Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana yang dikutip dalam kitab Tafsir wa Qawaiduhu pada halaman 255 pada bab penyimpangan pembaharu, dituliskan bahwa disebutkan dalam kitab tersebut, laqadin dafa'a nafarum minal budallalati ila ma sahabu ilaihi min afhami sakimatin zaifatin fi tafsir al-Qur'anil Karim bi'awamil bi'awamilah mukhtalifah. Faminhum sababun walau bitahrifi kitabillahi ta'ala man zanna anna tajdida li suhurihi wa syuhratihi fil muhitil ilmi fasahaba yufassirul kitab Allah Ta'ala tafsiran la tukirruhu lugatul Qur'an wala yattafiqu ma'a mafahihim faktarwa bihi man talaqqa yasiran minal ilmi wa minhum al-islami fahasiba annahu balaga rasikhina fil ilmi wa huwa la yadri annahu la qadara lahu wa la wazna fi salikal mitmarillahi afkam aqhama fihi nafsu. Pada bagian ini penulis kitab tafsir wa qawaiduhu menjelaskan bahwa munculnya penyimpangan tafsir sering disebabkan oleh dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah orang-orang yang ingin tampil sebagai pembaharu dengan cara yang keliru. Mereka berusaha mencari popularitas melalui penafsiran baru yang tidak sesuai dengan bahasa Al-Quran maupun prinsip-prinsip Islam. Sedangkan kelompok kedua adalah kelompok yang mereka memiliki sedikit pengetahuan agama, tetapi merasa telah mencapai derajat ulama besar. Akibatnya, mereka berani menafsirkan Al-Quran tanpa berbekal ilmu yang memadai. Menurut penulis dari kitab ini, kedua kelompok ini memiliki kesamaan, yaitu menafsirkan Al-Quran tanpa berpegang pada usul tafsir wa qawaiduhu, usul tafsir dan kaidah-kaidahnya yang telah disusun oleh para ulama. Karena itu hasil penafsirannya sering bertentangan dengan tujuan, maksud, dan nilai-nilai pokok dalam Al-Quran. Adapun patah konsep yang akan kita bahas terdiri dan menjadi dua bagian utama. Peta konsep ini menunjukkan alur pembahasan yang akan kita pelajari. Pada bagian pertama akan membahas kritik terhadap beberapa tokoh yang dinilai menyimpang dalam metode tafsir. Sedangkan pada bagian kedua kita akan membahas tentang Israiliyat mulai dari sebab masuknya ke dalam tafsir hingga bagaimana sikap ulama dalam menyikapinya. Dengan memahami kedua tema ini, kita dapat mengetahui pentingnya menjaga metodologi tafsir yang benar. Mari kita bersama-sama melihat dalam
kitab ini 3 tokoh yang dikritik dalam hal manhajnya. Penulis memberikan kritik terhadap 3 tokoh yang dianggap memiliki kecenderungan metodologis yang bermasalah. Yang pertama, Dr. Mustafa Mahmud yang dikenal dengan pendekatan tafsir modern dan menghubungkan ayat Al-Quran dengan temuan sains modern. Yang kedua, Syekh Abu Zaid yang menafsirkan banyak mukjizat para nabi secara simbolik dan metaforis. Dan yang ketiga, Abdul Jawad Yusuf yang dianggap terlalu mendominankan akal dan ideologi pribadi dalam menafsirkan Al-Quran, yaitu dalam tafsirnya Tafsir Al-Mu'minin. Ketiga tokoh ini dijadikan contoh untuk menunjukkan bagaimana penyimpangan metode dapat mempengaruhi hasil penafsiran. Kritik pertama diarahkan kepada Mustafa Mahmud. Menurut penulis, Al-Quran bukanlah ensiklopedia sains. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk hidup, bukan sebagai buku-buku fisika, biologi, ataupun kedokteran, atau buku sains terpadu secara umum. Ketika ayat-ayat Al-Quran dipaksa untuk selalu sesuai dengan teori ilmiah yang terus berubah dan berkembang, maka muncul resiko besar. Jika suatu saat teori tersebut berubah atau ternyata terbukti salah, maka sebagian orang dapat menganggap bahwa Al-Quran juga ikut keliru. Oleh karena itu, penulis mengingatkan bahwa fungsi utama Al-Quran adalah memberi hidayah atau petunjuk kepada manusia, bukan menjelaskan detail ilmu pengetahuan modern. Penulis juga mengkritik 2 kecenderungan dalam tafsir Mustafa Mahmud. Yang pertama adalah subjektivitas bahasa. Dalam beberapa penafsiran, terdapat penggunaan imajinasi pribadi yang dianggap melampaui batas makna tekstual yang diterima. Kedua adalah obsesi terhadap keajaiban ilmiah. Fokus yang berlebihan pada aspek ilmiah dapat membuat pembaca melupakan prinsip spiritual, moral, dan petunjuk hidup yang menjadi tujuan utama Al-Quran. Dengan kata lain, kekaguman terhadap sains tidak boleh menggeser fungsi utama Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Tokoh kedua yang kemudian dikritik dalam kitab Tafsir wa Qawaiduhu yaitu Abu Zaid Ad-Damahhuri. Contohnya terlihat dalam penafsiran terhadap mukjizat Nabi Isa yang menghidupkan burung dari tanah liat. Abu Zaid menafsirkan peristiwa tersebut bukan sebagai mukjizat, melainkan sebagai simbol kebangkitan intelektual masyarakat dari kebodohan. Namun penulis menolak pandangan tersebut karena dianggap menghilangkan makna nyata mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Menurut penulis, jika seluruh mukjizat ditafsirkan hanya sebagai simbol, maka aspek keajaiban yang menjadi bukti kenabian itu akan hilang. Kritik terhadap Abu Zaid tidak berhenti pada kasus Nabi Isa alaihissalam tadi. Penulis kemudian menunjukkan bahwa Abu Zaid sering mengubah berbagai mukjizat menjadi fenomena sosial dan teknologi biasa. Misalnya, gunung yang bertasbih kepada Nabi Daud ditafsirkan sebagai kemampuan mengembangkan industri logam. Sedangkan penundukan angin bagi Nabi Sulaiman ditafsirkan sebagai pemanfaatan transportasi, teknologi transportasi. Menurut penulis, pendekatan semacam ini mereduksi kekuasaan Allah yang ditunjukkan melalui mukjizat para nabi-nabinya. Selanjutnya adalah kritik terhadap tafsir Al-Mu'minin karya Abdul Jawad Yusuf. Dalam hal ini, penulis mengutip perkataan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti yang menilai bahwa
Penulis tafsir tersebut dalam hal ini tafsir Al-Mu'minin memulai dari teori atau ideologi yang diyakininya terlebih dahulu. Setelah itu, ayat Al-Quran dicari untuk mendukung teori tersebut. Artinya, dalam hal ini, dalam tafsir Al-Mu'minin, ideologi itu adalah landasan utamanya. Kemudian Al-Quran dicari yang sesuai, yang mana untuk mendukung teori yang dipahami oleh penulis. Metode ini dianggap terbalik. Seharusnya seorang mufassir berangkat dari Al-Quran untuk memperoleh pemahamannya, bukan memaksa Al-Quran agar membenarkan suatu teori atau pendapat pribadi. Ada dua kritik utama terhadap metode Abdul Jawad Yusuf ini. Yang pertama adalah subjektivitas ideologis. Penafsiran dimulai dari teori sosial dan politik tertentu sehingga Al-Quran seolah-olah diposisikan untuk membenarkan ideologi manusia. Kedua adalah pengabaian terhadap asar dan kaidah bahasa Arab. Penulis dinilai kurang memperhatikan riwayat tafsir salaf, asbabun nuzul, dan batasan makna bahasa Arab klasik. Akibatnya, tafsir menjadi terlalu bebas dan keluar dari metodologi yang telah diwariskan oleh para ulama. Kesimpulannya bahwa pada bagian pertama ini, seorang mufassir selayaknya tetap berpedoman pada metodologi, pada kaidah usul maupun kaidah-kaidah yang telah diterapkan oleh para ulama dalam memaknai atau menafsirkan ayat Al-Quran. Jangan sampai karena latar belakang keilmuan dan terlalu memaksakan suatu teori ataupun ideologi, maka tafsiran Al-Quran akan lepas sebagaimana yang telah disyaratkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Selanjutnya di bagian ini kita akan berpindah pada pembahasan Israiliyat dalam tafsir. Israiliyat adalah riwayat atau kisah yang berasal dari tradisi Yahudi dan Nasrani yang masuk ke dalam literatur Islam, khususnya tafsir dan sejarah. Pembahasan ini penting karena tidak semua riwayat Israiliyat dapat diterima begitu saja. Diperlukan kaidah yang jelas untuk menyeleksi dan menilainya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Israiliyat masuk ke dalam kitab-kitab tafsir. Yang pertama adalah tokoh-tokoh ahlul kitab yang masuk Islam, seperti Ka'ab al-Ahbar dan Wahab bin Munabbih, yang membawa banyak riwayat dari tradisi sebelumnya. Yang kedua, adanya rasa ingin tahu manusia terhadap detail sejarah yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, sebagian perawi pada masa lalu belum menerapkan penyaringan sanad secara ketat terhadap kisah-kisah sejarah. Sehingga riwayat Israiliyat juga ikut tersebar. Secara umum, para ulama membagi Israiliyat menjadi 3 kategori. Yang pertama, Israiliyat yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis sahih, maka riwayat tersebut dapat diterima. Karena riwayat yang sejalan dengan Al-Quran dan hadis sahih diterima kebenarannya dalam dalil Islam yang asalkan ada kebenaran dalil Islam yang memvalidasinya. Yang kedua, Israiliyat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Maka untuk konteks ini riwayat semacam ini wajib ditolak karena menyalahi akidah Islam atau menuduh para nabi maksum terhadap maksiat atau dosa besar. Dan yang ketiga, Israiliyat yang tidak diketahui kebenarannya maupun kesalahannya. Dalam kasus ini, sikap yang tidak membenarkan dan tidak pula kita mendukung atau mendustakan. Klasifikasi ini menjadi pedoman penting dalam menyikapi berbagai riwayat yang berasal dalam tradisi Bani Israel. Olehnya itu, sebagai kesimpulan, materi ini mengajarkan bahwa
Al-Quran harus dipahami melalui metodologi tafsir yang benar. Penyimpangan sering muncul ketika seseorang lebih mengutamakan popularitas, ideologi, atau spekulasi pribadi daripada kaidah ilmu tafsir. Selain itu juga dapat menyikapi Israiliyat. Dalam menyikapi Israiliyat, kita harus mengikuti pedoman para ulama agar tidak menerima apapun, menolak riwayat tanpa maupun menolak riwayat tanpa dasar yang jelas. Semoga pembahasan ini menambah pemahaman kita tentang pentingnya menjaga kemurnian metode penafsiran Al-Quran. Sekian dan demikian. Mohon maaf atas kekurangan. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.